Berikut akan ditampilkan cerita mengenai seorang gadis pengguna aktif media sosial. Namun ternyata selama ini apa yang ia pamerkan di media sosial itu tidaklah sesuai dengan realita yang sebenarnya. Hingga pada suatu hari hal buruk yang tidak diinginkan pun terjadi pada gadis tersebut. Nah, mengenai cerita selengkapnya, mari sama-sama kita tonton video berikut. Nggak bisa. Nah, kamu nggak boleh gitu. Jangan memposting kegiatan yang nggak kamu lakukan. Nanti kalau ketahuan bohong gimana? Apa sih Mal, aku cuma posting-posting doang. Kamu dibully loh sama teman-teman kamu. Kan cuma seneng-seneng doang. Ya terserah kamu deh. Yang penting mama sudah ngikutin kamu ya. Mas Jabo, Iya kan? kamu tadi? Oh boleh kan? Gina, Gina. Oke, Gina. Kasih. Izin ya. Ya. Ini intinya non.
Aku dibully sama teman-teman. Dibully gimana? Gak tahu, aku dikata-katain sama orang ini, dibilang aku bohong. Nah kan udah mama ingetin, kamu tuh jangan memposting kayak seperti itu. Nanti kamu dibully kan kata mama. Terus kemana sekarang? Gak apa-apa, jadi pelajaran ya untuk depannya. Kamu jangan gitu lagi. Dengerin kata orang tua. Nah, dari cuplikan video tadi dapat kita lihat bahwasanya literasi digital itu sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkup keluarga, di mana orang tua sangatlah perlu untuk mengetahui etika dalam bermedia sosial agar nantinya bisa mengawasi anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Berikut akan dijelaskan mengenai etika dalam bermedia sosial, pentingnya literasi digital, serta manfaat literasi digital. Adapun poin-poin dari etika digital dalam keluarga. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan orang tua di era teknologi yang semakin maju ini, di mana informasi dapat dari berbagai macam sumber. Orang tua dituntut untuk mengetahui dan memahami arus perkembangan zaman. Jika tidak dilakukan, maka orang tua akan kesulitan untuk mendidik anak dan tidak dapat melindungi anak dari dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Sebelum mendidik anak, orang tua harusnya tahu lebih dahulu mengenai situs-situs yang bermanfaat dan mengedukasi. Tidak hanya itu, orang tua juga harus tahu mana situs yang memiliki efek negatif. Dengan begitu, orang tua bisa memfilter mana situs yang baik untuk pendidikan anak dan juga mengawasi anak dalam berinternet. Nah, yang selanjutnya, orang tua itu harus mengetahui aturan penggunaan gawai, di mana orang tua itu harus menerapkan aturan bermain di dalam rumah dalam penggunaan gawai. Misalnya, sewaktu di rumah, dilarang bermain HP sewaktu makan, atau pemberian jam maksimal waktu bermain terlebih saat waktu jam belajar anak. Nah, sebelum memberikan aturan, alangkah lebih baiknya jika orang tua itu mencontohkannya terlebih dahulu. Nah, seringkali ada orang tua yang menerapkan aturan ketat mengenai penggunaan gawai untuk anaknya, namun justru malah orang tuanya tersebut tidak mencontohkan yang sesuai dengan aturan yang diterapkan. Nah, hal tersebut akan membuat anak menjadi kurang respect dengan kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, memberikan keragaman aktivitas rekreasi. Awal mula anak mulai kecanduan gawai seringkali karena aktivitas rekreasi yang diberikan oleh orang tua ke anak itu seperti game online, video, dan lain-lain. Untuk mencegahnya, orang tua bisa mengganti atau memberikan inovasi terbaru selain dari gawai untuk memenuhi kebutuhan rekreasinya. Dengan adanya aktivitas rekreasi yang bermacam-macam seperti olahraga, jalan-jalan, permainan edukasi, maka teknologi digital bukan lagi satu-satunya pilihan hiburan anak. Nah, kemudian selanjutnya, orang tua itu perlu mengajarkan aturan dan juga norma. Nah, sebenarnya berinteraksi di dunia nyata dengan dunia maya itu sama saja, hanya berbeda pada platformnya saja. Nah, memang disayangkan dalam dunia maya memungkinkan penggunanya untuk bersembunyi dan juga menyamarkan identitasnya atau yang biasa disebut dengan anonymous. Nah, seringkali kondisi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar aturan dan juga norma tanpa takut ketahuan. Nah, kemudian caci maki, ujaran kebencian, penipuan, tindak kriminal, kata-kata kasar itu seringkali kita lihat di media sosial, banyak dilakukan oleh akun-akun yang tidak jelas identitasnya. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah sudah membuat aturan melalui Undang-Undang ITE. Nah, dalam lingkungan keluarga, orang tua juga harus mengedukasi anak mengenai norma kesopanan dan juga sosial, agar anak dapat menggunakan layanan teknologi digital yang ada dengan bijak. Selanjutnya, memahami pentingnya berinteraksi dan komunikasi langsung di dunia nyata. Sempatkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak, karena untuk menumbuhkan aspek kebahasaan dari diri anak, manfaatkan teknologi digital seperti video call untuk berinteraksi dengannya. Ini untuk mengajarkan penggunaan gawai tidak hanya untuk kegiatan pasif saja, melainkan juga berguna untuk berkomunikasi dan bersosial dengan orang lain. Seringnya kita memahami bahwa jika kita tidak menjaga etika akan membuat kita terkena sanksi sosial atau bahkan ditegur. Biasanya itu yang terjadi di dunia luar jaringan. Namun ketika kita sudah berada di dalam jaringan atau di dunia digital, banyak akibat jika kita tidak bisa menjaga etika. Di ruang digital tidak terdiri dari
kena cyberbullying itu sudah dipastikan terjadi jika kita tidak menjaga etika di media digital. Berkomentar yang buruk juga termasuk perundungan terlebih dilakukan berkali-kali. Itu dapat menghancurkan mental seseorang. Kata-kata yang tidak tepat pada orang yang tidak tepat juga bisa berakibat fatal. Maraknya penyebaran berita bohong karena tidak memiliki kemampuan untuk beretika dan juga malas mencari fakta, sehingga mudah untuk menyebarkan informasi yang padahal kita sendiri saja tidak tahu kebenarannya. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, etika di media digital itu menjadi sangat penting karena nyata akan berdampak yang lebih mengerikan dibandingkan saat kita tidak beretika di dunia luar jaringan. Oleh karena itu, ayo teman-teman, bijaklah dalam menggunakan digital agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan.